Halo teman-teman, selamat datang di program baru Departemen Advokastrat. Apalagi kalau bukan Fem Talk, sebuah podcast yang akan membahas isu-isu terkini. Benar sekali, tapi kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih. Aku Dea dari PSKB 2021. Aku Adinda Rania dari PSKB 2021. Nah, setelah kenalan, kira-kira kita mau ngapain nih, Deh? Seperti yang kamu bilang di awal tadi, Din, kita akan membahas dan berdiskusi mengenai isu-isu terkini. Oke, kira-kira kita mau bahas apa ya, Deh? Nah, tema pertama kita di Penetalk ini adalah maraknya pernikahan dini di masa pandemi. Seperti yang ada di PBG kita nih. Oh iya, benar juga. Bicara soal tema kita, akhir-akhir ini aku sering lihat nih, Deh, beritanya. Aku juga, Din. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai pernikahan dini di masa pandemi, kamu tahu nggak apa itu pernikahan dini? Tahu dong, pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan usia anak atau remaja yang berusia di bawah 18 tahun. Benar banget, Din. Usia anak ini juga udah tercantum loh di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, di mana anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Oh gitu. Tapi deh, emangnya usia pernikahan itu ada peraturannya ya deh? Ada, Din. Jadi, usia pernikahan itu pada dasarnya udah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana pernikahan diperbolehkan jika usia baik pria maupun wanita itu 19 tahun. Oh iya, aku baru ingat. Bahkan deh, BKKBN sendiri itu merekomendasikan usia pernikahan yang ideal di mana usia pria 25 tahun sementara wanita 21 tahun nih deh. Oh, aku baru tahu nih, Din. Jadi nambah ilmu deh ya. Iya dong. Tapi semenjak pandemi ini berlangsung, terjadi peningkatan permintaan dispensasi pernikahan usia anak lo deh. Oh iya, benar banget deh. Kalau yang aku lihat di berita nih ya, dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama itu mencatat 34.000 permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari sampai Juni tahun 2020, di mana 60%-nya itu yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. Nah, sampai-sampai Indonesia itu berada di urutan kedua di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak. Duh, gawat banget ya deh. Kira-kira apa sih faktor dari pernikahan dini itu? Tunggu dulu, Din. Sebelum kita lanjut, sebenarnya kita nggak berdua nih, Din. Jadi kita akan berdiskusi juga dengan salah satu teman kita. Oh iya deh, benar juga. Kalau gitu, kita sambut aja deh teman kita, Laila. Halo Laila. Halo teman-teman, waduh senang banget nih ya kita bisa gabung bareng nih. Bener banget dong. Oh iya, di awal tadi ini kita udah kenalan nih. Nah, boleh dong sekarang giliran Laila nih yang kenalan. Boleh banget dong pastinya. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Laila dari PSKB 2021. Asik, jadi makin seru nih diskusi kita. Gimana kesibukan hari-hari akhir-akhir ini Laila? Alhamdulillah lancar banget ya akhir-akhir ini setelah UTS minggu kemarin nih ya. Kita tinggal deg-deg nunggu nilainya keluar nggak sih? Wah iya banget, jadi inget. Semoga nilai kita bagus-bagus ya. Amin. Amin, amin. Oke, jadi Laila, isu kita kali ini adalah maraknya pernikahan dini di masa pandemi. Dan di awal tadi kita udah spill-spill dikit nih, Lai, soal pernikahan dini. Kamu pasti juga dengar kan ya di berita-berita gitu? Benar banget. Aku juga sering banget dengar berita tentang pernikahan dini ini dan ini tuh bagus banget tahu nggak sih buat dibahas. Soalnya benar-benar sebanyak itu gitu. Ya, Lela. Oke. Jadi seperti yang kita tahu ya, semenjak pandemi ini kan pemerintah mengeluarkan peraturan pembatasan ya, kayak PSBB atau lainnya. Terus penutupan wisata-wisata, semua pekerja sebagian bekerja di rumah juga kan. Meskipun akhir-akhir ini udah sedikit longgar, tapi ternyata ini berpengaruh loh pada ekonomi dari tiap-tiap keluarga. Nah, mungkinkah
hal ini menjadi faktor meningkatnya pernikahan dini semenjak pandemi. Menurut kamu gimana, Laila? Nah, iya deh. Jadi menurut aku emang ekonomi tuh berpengaruh banget ya kalau dihubungkan dengan pernikahan dini ini. Jadi gini, kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dini ini memutuskan untuk menikah. Dari beberapa informan yang aku ketahui, mereka itu mengatakan tidak sekolah disebabkan tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah. Walaupun sebenarnya di antara mereka itu masih ingin untuk tetap sekolah, tetapi kondisi perekonomian orang tua yang sangat memprihatinkan, mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. Selain itu, karena tidak ada biaya sekolah, harapan akan terjadinya perubahan ekonomi yang lebih baik dengan menikah menjadi alasan tuh terjadinya pernikahan dini. Ada beberapa informan juga memutuskan menikah karena faktor tidak ada kesibukan yang diakibatkan tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya sekolah, sehingga ia berharap dengan menikah dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi menjadi lebih baik dan ingin meningkatkan ekonomi mereka. Dengan menikah, kondisi kehidupan diharapkan menjadi semakin baik. Walaupun demikian, ada juga yang ekonominya kurang, diharapkan meningkat dengan menikah dini, atau dengan kata lain, mereka berharap nantinya kalau mereka menikah itu ekonominya menjadi lebih baik nih. Padahal kan pernikahan dini terjadi karena kondisi perekonomian dalam keluarga yang tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan. Dan meringankan beban orang tua tuh kadang anak-anak tuh jadi berpikir kayak ya udah aku nikah aja mungkin bisa kayak membantu meringankan ekonomi keluarga gitu. Terus keluarga juga begitu berharapnya dengan kalau anaknya sudah menikah nanti beban ekonominya tuh akan berkurang gitu, tidak membiayai anak ini lagi. Padahal mah sebenarnya enggak juga ya, soalnya kadang yang melakukan pernikahan ini itu juga kurang kesiapan dalam hal ekonomi yang nantinya akhirnya tuh sama saja gitu. Wah, bisa-bisa. Selain itu, pernikahan dini juga bisa loh dikarenakan faktor sosial. Setahu aku, kebanyakan para orang tua dan tetangga di lingkungan sekitar yang mengetahui bahwa anak gadis sudah mempunyai pacar akan segera menikahkan gadis tersebut karena khawatir nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, benar. Nah, pernikahan dini ini juga bisa karena kurangnya pengetahuan orang tua ya enggak? Kan soal dampak yang terjadi pada anaknya, apalagi di kondisi pandemi saat ini. Bisa dari psikisnya, mentalnya, fisiknya juga. Nah, sehingga anak ini seharusnya yang menjalani pendidikan online ya, karena pandemi ini kan malah terpaksa harus menikah gitu. Iya, bener banget. Terus juga aku pernah denger sih faktor lain karena budaya. Jadi status keluarga itu menjadi tinggi apabila menikahkan anaknya dengan pasangan yang telah dijodohkan sebelumnya. Walaupun usianya itu dikategorikan masih anak-anak gitu, belum siap menikah sebenarnya. Banyak juga ya faktor pernikahan dini ini, tapi sebenarnya pernikahan dini itu pasti ada dong hambatan-hambatan gitu. Apalagi pada tingkat kesiapan dari pasangan itu sendiri. Iya, apalagi di usia-usia belia tersebut ya, belum cukup juga kan dikatakan dewasa. Terus juga dari segi mentalnya, segi ekonominya juga. Dan biasanya tuh karena ketidaksiapan inilah akhirnya tuh sering terjadi masalah dalam pasangan tersebut. Iya, aku setuju banget sih sama pendapat Dea. Kalau masih berusia muda, terkadang tuh cenderung tidak meneruskan pendidikannya, apalagi dibarengi faktor ekonomi, terutama di masa pandemi seperti ini. Akibatnya pendidikan rendah tentu sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Alhasil kesanggupan ekonomi tidak terpenuhi. Oh ya, aku mau nambahin nih. Selain itu juga, dari segi kesehatan lebih mengacu pada pihak perempuan yang mana memicu meningkatnya angka kematian ibu dan bayi ketika melahirkan. Setuju, setuju. Nyinggung dari yang disampaikan Dinda nih,
dari segi kesehatan juga ada kan dampak negatif yang didapat. Selain meningkatkan kematian bayi dan ibu tadi, pernikahan dini itu memberi dampak lain seperti resiko komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas. Lalu karena usia yang masih belia juga, ibu ini juga rentan mengalami keguguran, ya kan? Dan bayi juga rentan lebih lahir prematur. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya mungkin karena faktor usia tadi ya, yang karena masih usia anak kan, di mana masih berada dalam masa peralihan, kondisi alat reproduksinya juga belum siap, lalu emosinya juga masih stabil, dan juga cara berpikirnya yang masih belum matang. Iya, benar banget. Jadi pada dasarnya para pelaku pernikahan dini ini, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memahami sepenuhnya nih dampak dari adanya pernikahan, tidak mempersiapkan diri untuk menikah. Dan salah satu dampak negatif dari pernikahan dini yang paling terlihat itu mengenai pendidikan. Jadi pada beberapa kasus, pelaku pernikahan dini ini ingin melanjutkan sekolah, akan tetapi terhambat dengan peraturan yang tidak mengizinkan anak melanjutkan sekolah apabila telah menikah. Hal ini tentu saja mengakibatkan remaja yang menikah dini ini menjadi kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal untuk hidup di masa depan. Sebagian besar para informan menyadari bahwa dengan menikah, maka mereka tidak akan bisa melanjutkan sekolah. Kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi terabaikan nih, karena keinginan atau keterpaksaan untuk menikah dini ini. Nah, kalau dari segi sosial ekonomi juga ada dampaknya nih. Jadi lebih merasa malu, takut, dan minder kepada orang lain. Serta menjadikan ekonomi belum stabil karena tidak memiliki pendidikan yang tinggi untuk dapat mencari pekerjaan. Dengan perkawinan dini ini dapat mengurangi kebebasan dalam mengembangkan diri, terus juga mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan tentu saja menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat. Tingkat perceraian tinggi juga merupakan dampak yang paling sering terjadi karena kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan sebagai penyebab meningkatkan risiko perceraian. Iya, benar-benar. Selain itu, juga pernikahan dini ini berdampak pada psikologis pasangan usia anak tersebut, ya kan? Sama seperti yang di awal tadi ya, sebelum adanya kesiapan diri dari mentalnya, sehingga timbul rasa penyesalan, bisa juga stres, tertekan, dan terbebani gitu. Dan aku rasa tuh masih banyak lagi pastinya dampak negatif dari pernikahan dini ini. Iya, bener banget nih. Bicara soal pernikahan dini, Laila sama Dea pernah dengar gak sih pandangan-pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini ini? Kalau dari Laila gimana? Kalau dari aku sih, aku pernah denger ya, lebih ke budaya sih. Jadi ada tuh budaya di Jawa, khususnya yang buat perempuan ya. Banyak pernikahan yang dilakukan di usia kurang lebih 16 tahun. Karena paradigma yang katanya kalau punya anak perempuan sudah ada yang melamar, harus diterima. Kalau tidak diterima, bisa sampai lama tidak laku-laku. Jadi memang jauh sebelum Indonesia merdeka, tradisi Jawa itu udah banyak dikenal ya, apalagi dengan konsep budaya Jawa yang mengharuskan perempuan untuk bisa memasak, membesarkan anak, dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Perempuan dalam tradisi Jawa memang berperan penting sebagai pilar utama untuk menghasilkan keturunan yang baik dan unggul. Tidak salah jika tradisi Jawa dikenal sebagai citra perempuannya yang bersifat lembut, penurut, dan penuh kasih sayang. Namun tidak dapat dipungkiri jika budaya dan tradisi Jawa membuat perempuan mau tidak mau harus menerima lamaran agar terhindar dari julukan perawan tua dan juga gunjingan dari warga sekitar. Nah, ini nih yang salah nih ya. Oh iya begitu. Tapi dari aku sendiri tuh ya, lebih sering itu mendengar pandangan bahwa pernikahan dini ini malah lebih ditentang karena meskipun ada golongan-golongan yang tetap mendukung. Menentangnya itu karena usia tadi ya yang masih muda, terus belum
mengalami kedewasaan secara fisik maupun mental, kurang lebih samalah seperti dampak-dampak yang sebelumnya kita bahas. Oke, dia juga Laila. Oh iya, aku pernah nemu salah satu cerita pernikahan dini, di mana seseorang ini kita sebut saja A. Dia merupakan salah satu korban dari maraknya pernikahan dini di NTB saat itu. Ia menikah di usia 13 tahun. Dan diceritakan bahwa saat menjalani rumah tangga, ia banyak mengalami kesulitan. Seperti sering dimarahi karena tidak pandai mengurus rumah atau karena sifatnya yang masih kekanakan. Ketika ia melahirkan pun, ia kesulitan dalam memberi ASI karena di usianya saat itu kondisi payudaranya belum tumbuh sempurna. Nah, dari cerita ini, kita jadi tahu bahwa pernikahan dini itu banyak memberi dampak negatif. Menurut Dea dan Laila gimana? Wah, miris sekali ya. Pastinya kalau mendengar cerita-cerita yang kayak gini tuh, soalnya gimana ya, kita kan juga sebagai sesama perempuan kan ya, jadi kurang lebih pasti bisa merasakan bagaimana perasaannya ketika itu. Aku nggak bisa bayangin sih gimana jadi dia, sumpah. Ya menurut aku ya gitu, di usia yang masih sangat muda, pasti sebenarnya dia tuh belum mengerti betul apa makna pernikahan itu sendiri, sehingga memang tidak ada kesiapan untuk menjalani bahtera rumah tangga yang sesungguhnya. Kasihan sekali sih ya di masa mudanya yang seharusnya mencari ilmu, teman, serta pengalaman yang sebanyak-banyaknya, tetapi dia sudah dituntut menjadi seorang ibu rumah tangga. Kalau menurut kamu sendiri gimana deh dengar cerita yang kayak gitu? Kalau dari aku kurang lebih sama ya, karena bayangkan aja ya, di usia tersebut itu bisa kita gunakan untuk mengasah diri, mencari ilmu, melanjutkan pendidikan, yang mana tentu akan lebih menjadi bekal kita dan mempersiapkan diri kita gitu. Sehingga ketika sudah waktunya nih kita untuk menikah, kita akan lebih siap ya kan? Siap dari segi fisik pastinya, dari mental juga, dari ekonomi juga, dibandingkan memilih untuk menikah dini di usia yang sangat belia. Baik, berarti dari diskusi kita ini bisa disimpulkan ya, bahwa pernikahan dini saat ini itu meningkat sejak pandemi berlangsung. Banyak faktor yang melatar belakangnya, baik dari segi ekonomi, sosial, pengetahuan, dan lainnya. Benar banget. Padahal dampak negatif dari pernikahan dini ini juga tidak sedikit ya, malah banyak yang beresiko terhadap pasangan tersebut, contohnya pada perempuan. Sehingga langkah lebih baik ya untuk kita lebih bijak dalam memilih untuk menikah dini atau tidak. Nah, terakhir nih, menurut Laila sendiri gimana? Sekalian dengan closing statement-nya ya. Ya, baik. Dari aku sendiri sih sangat miris ya jika melihat anak-anak usia sekolah terutama yang terkekang dan terbatas ruang geraknya karena aturan adat atau tradisi atau bahkan paksaan dari orang tua maupun dampak dari pandemi ini karena tidak ada kegiatan atau bagaimana akhirnya memutuskan untuk menikah dini. Jadi untuk menekan angka pernikahan usia dini ini, faktor-faktor penyebab pernikahan dini ini harus dilawan. Dilawan dengan cara mengubah budaya dan pola pikir. Menerapkan pola pikir yang rasional dan adil harus mendapat dukungan kuat demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Wah, terima kasih banyak Laila untuk closing statement dan nggak kerasa ya kita sudah berada di akhir diskusi. Dan tentu saja mendapat banyak pengetahuan dan pandangan baru yang pasti menjadi bekal kita tentang dampak dari pernikahan dini. Iya, benar banget. Dan kita juga berterima kasih banyak nih untuk diskusinya bersama teman kita Laila. Senang banget bisa membahas bersama dan terima kasih juga udah menyempatkan diri di tengah kesibukannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngumpul lagi ya dan melakukan diskusi kembali. Wah, iya. Terima kasih kembali juga untuk Dinda dan Dea. Dari aku pribadi juga ikut senang dalam diskusi kali ini, dan semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita dan orang banyak lainnya.
Baik, oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan diskusi kita mengenai tema maraknya pernikahan dini di masa pandemi. Semoga bermanfaat. Saya Dea, pamit undur diri. Saya Adinda Rania, pamit undur diri. Sampai jumpa di Feme Talk selanjutnya.